Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini yang kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sering juga sampai nih ke saya. Gini, Sur, saya itu mau ngelatih tim saya, tapi perusahaan saya ini besar, tim saya gede. Di bawah saya itu ada 1.000 orang, di bawah saya itu ada 10.000 orang. Ya, ada juga yang 500 orang, 600 orang. Which is itu kalau saya ngelatih semuanya, capek, nggak ada waktunya. Terus gimana? Katanya mesti melatih tim kan? Gimana solusinya kalau kayak gini? Teman-teman, kita akan menjawab ini. Siapa yang dilatih seorang pemimpin? Asumsinya, teman-teman, kita udah sama-sama sepakat, sepaham bahwa pemimpin adalah pelatih terbaik bagi timnya. Gitu ya. Jadi supaya tim kita perform, mesti dilatih. Terus kalau banyak, gimana? Di dalam tim pasti ada yang namanya direct report. Direct report itu adalah orang yang langsung mereport secara direct pada kita. Orang yang langsung laporan ke kita. Yaitu orang-orang yang langsung di bawah kita. Langsung di kaki kita. Misalnya nih, kita adalah pemimpin di satu posisi. Entah kita di pucuk atau di atas kita ada lagi, it's okay. Tapi kita ada di satu posisi. Di mana di satu posisi ada orang-orang yang langsung di bawah kita. Misalnya 1, 2, 3, bisa 4, 5, 6. Ada yang 10, ada yang cuma 2. Nah, yang di bawah kita ini pasti juga punya bawahan lagi. Ya kalau timnya besar, berlapis kan. Teman-teman yang tim saya 500, 600 orang, 1.000 orang, nggak mungkin langsung direct report di bawah kita semua. Pasti berlapis gitu. Nanti di bawahnya lagi ada tuh, ya kan? Contoh manajer, di bawahnya ada supervisor, supervisor di bawahnya ada staff. Misal, GM di bawahnya ada manajer, ya kan? Di bawahnya manajer, supervisor, berlapis. Jangankan 500-600, tim nggak nyampe 100, hanya beberapa puluh aja udah berlapis kan. Dan kita setiap teman-teman lapisannya juga beda. Ada yang cuma 2 lapis sampai yang paling bawah. Ada yang masih ada lapisan lagi. Maka saat menjawab siapa yang mestinya kita latih, sebenarnya tidak usah semua, tapi yang ini aja, direct report aja udah. Fokus melatih direct report. Yang ketemu kita tiap hari, yang tiap hari bisa kita ajarin, yang tiap hari kita bisa observe gimana dia kerja, yang tiap hari bisa kita kasih feedback, yang selalu meeting sama kita. Ini yang paling mungkin kita latih secara intensif. Jadi kalau bicara soal kita menjadi pemimpin yang melatih tim, maka fokus saya melatih direct report saya. Lantas bagaimana dengan yang di bawahnya? Yang ini gimana? Disinilah kita juga perlu mengajarin direct report kita untuk jadi pelatih buat tim di bawahnya. Jadi ibarat nih teman-teman, misalnya, oke, ngelatih direct report saya, ya. Jangan lupa bilang ke dia, kamu mesti ngelatih juga bawahmu. Gimana? Minimal seperti aku melatihmu. Nah, gitu. Minimal. Kamu latih bawahmu juga. Minimal seperti saya melatihmu. Dan kalau itu diteruskan ke bawah, disitulah menjadi sebuah budaya. Di mana pemimpin menjadi pelatih. Kenapa? Dikasih contoh sama yang di atasnya.
Gitu. Kita nggak akan bisa berharap yang paling bawah ini ya, misalnya melatih bawahnya. Kalau kita nggak ngasih contoh, kita yang nyontohin dulu. Oh gitu. Karena ada konsep yang selalu bergulir di dalam organisasi, kita cenderung memperlakukan tim kita seperti dulu kita diperlakukan oleh pemimpin kita. Nah, lantas begini, boleh nggak saya yang langsung melatih ini? Misalnya ya. Atau saya langsung melatih di bawah. Tidak disarankan. Kenapa? Kita sama saja mengambil kepemimpinan yang mestinya diemban oleh orang-orang di tengah ini. Jadi kita sama saja mengambil kepemimpinan orang-orang yang di tengah ini nih. Yang membuat yang di tengah ini kehilangan kepemimpinannya. Yang terjadi adalah nanti yang di bawah eskalasi terus ke atas. Ada apa-apa nanya ke kita. Ya kan? Yang di tengah dilangkahin. Nanti atasan langsungnya bilang A, dia nanya dulu ke kita. Bener nggak A ini? Akhirnya nanti beda pendapat. Nggak bagus komandonya. Jadi melompat ini tidak disarankan. Tidak disarankan. Kita beri kesempatan yang di bawah untuk melatih bawahannya langsung. Plus, kalau selalu eskalasi ke atas, bayangin betapa repotnya kita. Semua masalah sampai remeh-temeh, akhirnya kita yang nyelesain. Ya kan? Udah segala masalah remeh-temeh kita yang nyelesain, orang-orang di tengah ini tidak terlatih untuk memimpin akhirnya. Kepemimpinannya tidak terbentuk, akhirnya kita selalu ditarik ke bawah. Ada masalah di bawah, kita mesti turun lagi ke bawah. Ada masalah di bawah, kita mesti turun lagi ke bawah. Akhirnya kita nggak punya kesempatan ngurusin hal-hal yang lebih besar. Jadi mulai fokus melatih direct report kita ini. Dan bilang, lakukan seperti saya melakukan padamu. Kalau perlu, dalam proses melatih direct report kita, kita juga selalu tanya, gimana? Kamu sudah melatih timmu belum? Ada kesulitan nggak dalam melatih timmu? Begitu. Jadi bagaimana dia melatih timnya, kita bahas juga di dalam pelatihan kita terhadap dia. Nyambung terus. Lantas ada pertanyaan lagi, saya gimana dong latih tim saya? Saya nggak pernah dilatih sama atasan saya. Saya nggak pernah dilatih atasan saya. Gimana dong saya ngelatih di bawah saya? Kita yang belajar, kita yang mulai. Jadi udah nggak usah bicarain gimana atasan saya, gimana saya dulu diperlakukan. Kita yang tanggung jawab sendiri. Kalau dulu atasan kita tidak melatih kita, pimpinan, atasan atau apapun nama pemimpin di atas kita itu nggak ngelatih kita, ya wes ben, biarin. Yang penting sekarang kita mulai sesuatu yang berbeda. Kita yang belajar, kita yang melakukan. So, konsepnya adalah mulai dari diri sendiri. Mulai menjadi pelatih dari diri sendiri ke tim. Itu aja udah fokusnya. Kita yang melakukan perubahan. Meskipun selama ini kita tidak dilatih, mulai sekarang saya yang melatih. Saya yang memulai budaya yang positif ini. Di situ nanti kita yang untung. Kenapa? Kita punya tim yang kuat, kita punya tim yang mandiri, kita punya tim yang bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga apa? Kita punya waktu dan tenaga untuk mencari hal-hal yang lebih besar, belajar hal-hal yang lebih banyak, dan mengejar hal yang lebih tinggi. Mulai dari diri sendiri. Siap teman-teman ya? Selamat melatih. Kalau teman-teman merasa ada manfaat, subscribe yuk supaya selalu dapat info video dari channel saya ini dan follow akun IG saya ini @suryakrisnanda untuk diskusi lebih lanjut. Saya Surya Krisnanda, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.